Halo semuanya, saya dari mahasiswa Universitas Serang Raya. Nama saya Dodi Kurniawan, Prodi Sistem Informasi. Untuk tugas UAS kali ini dari mata kuliah Aplikasi Proses Bisnis 1, yang akan saya bahas adalah analisis penerapan KPI dan Continuous Improvement PT ABC. Untuk topik pembahasan kali ini adalah nomor 1, identifikasi KPI yang tepat. 2, implementasi continuous improvement. 3, integrasi KPI dan continuous improvement. 4, evaluasi dan tindak lanjut. Dan berikut dari 1 ke 4 tadi ada beberapa cabang lagi. Kita akan membahas saat pertama dulu, identifikasi KPI yang tepat. Ada 4 cabang, yaitu adalah A. Pentingnya KPI dalam konteks manajemen kinerja. B. 5 KPI yang dapat digunakan oleh PT ABC untuk mengukur kinerja produksi. C. Bagaimana KPI dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. D. Dampak dari penerapan teknologi terhadap KPI utama dalam organisasi. Kita akan membahas yang A. Pentingnya KPI dalam kinerja manajemen kinerja. Key Performance Indicator, yaitu KPI, disingkat KPI, adalah alat penting dalam manajemen kinerja karena pengukuran kinerja. KPI menyediakan metrik kuantitatif untuk evaluasi kinerja organisasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Identifikasi masalah, KPI membantu mengidentifikasi area di mana kinerja tidak sesuai harapan, memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan korektif. Pemantauan dan evaluasi, KPI memungkinkan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja operasional dan efisien, serta evaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Pengambilan keputusan dengan data yang jelas dan terukur, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu. Komunikasi tujuan, KPI membantu mengkomunikasikan tujuan dan harapan perusahaan kepada seluruh karyawan, meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut ini adalah B, 5 KPI yang dapat digunakan oleh PT ABC untuk mengukur kinerja produksi. 1. Tingkat cacat produksi, defect rate. Mengukur presentasi produk yang cacat dari total produksi. KPI ini penting untuk memantau kualitas produksi. Efisiensi produksi, mengukur output produksi per jam kerja dan per karyawan. KPI ini menunjukkan seberapa efektif sumber daya digunakan. Lead time produksi, waktu yang diperlukan dari awal produksi hingga produksi selesai. KPI ini penting untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses produksi. Waktu henti mesin, downtime, mengukur jumlah waktu mesin tidak beroperasi karena kerusakan dan perawatan. KPI ini membantu mengidentifikasi masalah dalam pemeliharaan dan efisiensi operasional. Kepuasan pelanggan juga termasuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk yang dihasilkan. KPI ini mencerminkan kualitas produk dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Saya akan membahas C, bagaimana KPI dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. KPI memberikan data konkret yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi pola. Misalnya jika tingkat cacat produk tinggi, ini menunjukkan masalah kualitas yang memerlukan perhatian. Membandingkan kinerja. Dengan membandingkan kinerja saat ini dengan target atau standar industri, manajemen dapat mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Mengukur dampak perbaikan melalui pemantauan KPI sebelum dan setelah inisiatif perbaikan, manajemen dapat mengevaluasi efektivitas perubahan yang dilakukan. D. Dampak dari penerapan teknologi terhadap KPI utama dalam organisasi. Efisiensi operasional, teknologi otomatisasi dan pemantauan real time dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi downtime. Kualitas produk, teknologi inspeksi otomatis dapat mengurangi tingkat cacat produk dengan mendeteksi masalah lebih awal. Kepuasan pelanggan, sistem manajemen hubungan pelanggan CRM dapat membantu meningkatkan interaksi layanan pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka. Berikut yang kedua, poin kedua, implementasi continuous improvement. Ada 3 poin. A. Definisi dan prinsip-prinsip continuous improvement. B. Implementasi continuous improvement di PT ABC. C. Contoh alat atau metode continuous improvement. A. Definisi dan prinsip-prinsip continuous improvement. Continuous improvement adalah pendekatan sistematis untuk mencapai peningkatan kinerja yang berkelanjutan dalam proses produk dan layanan. Prinsip-prinsip utamanya meliputi peningkatan bertahap, melakukan perbaikan kecil yang terus-menerus daripada perubahan besar yang mendadak, partisipasi karyawan, melibatkan semua karyawan dalam proses perbaikan karena mereka yang paling memahami proses harian, pengukuran dan analisis menggunakan data untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengukur dampak perbaikan yang dilakukan, berfokus pada pelanggan, memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. B. Implementasi continuous improvement di PT ABC.
PT ABC dapat mengimplementasikan continuous improvement dengan langkah-langkah berikut. Pembentukan tim continuous improvement, tim khusus yang terdiri dari karyawan berbagai departemen untuk memimpin inisiatif ini. Pelatihan dan edukasi, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang teknik dan alat continuous improvement. Identifikasi masalah, menggunakan KPI untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Menggunakan metode continuous improvement seperti PDCA, Kaizen, atau Six Sigma untuk melakukan perbaikan. C. Contoh alat atau metode continuous improvement yang saya ambil, PDCA, Plan, Don't, Check, Act. Siklus ini dimulai dengan merencanakan perbaikan, melaksanakan perbaikan, memeriksa hasilnya, dan bertindak berdasarkan hasil untuk perbaikan lebih lanjut. Di PT ABC, siklus PDCA bisa diterapkan untuk mengurangi tingkat cacat produk dengan merencanakan solusi, mengimplementasikannya, mengevaluasi hasil, dan melakukan tindakan korektif. Untuk pembahasan ketiga ini ada 4 poin, yaitu A. KPI untuk memantau keberhasilan inisiatif continuous improvement. B. Integrasi KPI dan continuous improvement untuk mencapai tujuan strategis. C. Tantangan dalam mengintegrasikan KPI dan continuous improvement. D. Teknologi terkini dalam mendukung continuous improvement. Untuk pembahasan A, KPI untuk memantau keberhasilan inisiatif continuous improvement, yaitu adalah KPI dapat digunakan untuk mengukur dampak inisiatif continuous improvement. Misalnya jika KPI tingkat cacat produk menurun setelah mengimplementasikan metode Kaizen, ini menunjukkan keberhasilan inisiatif tersebut. Untuk poin B, integrasi KPI dan continuous improvement untuk mencapai tujuan strategis. Dengan mengintegrasikan KPI dan continuous improvement, PT ABC dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan area perbaikan menggunakan KPI untuk menentukan area yang memerlukan perbaikan dan mengarahkan upaya continuous improvement ke area tersebut. Mengukur dampak perbaikan, memantau KPI untuk mengevaluasi efektivitas inisiatif continuous improvement dan memastikan perbaikan berkelanjutan. Mencapai tujuan strategis dengan fokus pada perbaikan yang didorong oleh KPI, PT ABC dapat mencapai tujuan strategisnya seperti peningkatan efisiensi dan kualitas produk. Poin C akan membahas tantangan yang mungkin dihadapi PT ABC meliputi resistensi terhadap perubahan. Karyawan mungkin resistensi terhadap perubahan yang diperlukan oleh inisiatif continuous improvement. Kurangnya data yang akurat. KPI yang tidak akurat atau tidak relevan dapat menghambat identifikasi area perbaikan. Kesulitan dalam pengukuran dampak. Mengukur dampak perbaikan terhadap KPI tertentu mungkin memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Untuk poin D, pembahasannya adalah sistem terkini dalam mendukung continuous improvement. Sistem ERP, System Enterprise Resource Planning, dapat mengintegrasikan data dari berbagai departemen, memungkinkan analisis yang lebih baik dan perbaikan proses yang lebih efisien. IoT and Sensor menggunakan Internet of Things and Sensor dalam proses produksi dapat memberikan data real-time untuk pemantauan dan analisis. AI dan Machine Learning, teknologi ini dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, membantu dalam inisiatif continuous improvement. Selanjutnya ada keempat, terakhir evaluasi dan tindak lanjut. Ada 3 poin, yaitu A. Evaluasi efektivitas penerapan KPI dan continuous improvement. B. Langkah-langkah tindak lanjut. C. Pentingnya budaya organisasi dalam mendukung KPI dan continuous improvement. Kita akan membahas A. Evaluasi efektivitas penerapan KPI dan continuous improvement. PT ABC harus mengevaluasi aktivitas penerapan KPI dan continuous improvement melalui pemantauan KPI. Memantau KPI yang relevan secara terus-menerus untuk melihat tren dan perubahan. Survei karyawan dan pelanggan mengumpulkan umpan balik dari karyawan dan pelanggan untuk mengevaluasi dampak inisiatif. Analisis data, melakukan analisis data untuk mengevaluasi efektivitas perubahan yang dilakukan. Untuk poin B, langkah-langkah tindak lanjut. Berdasarkan hasil evaluasi, PT ABC harus menyesuaikan KPI, memastikan KPI yang digunakan tetap relevan dan akurat. Melakukan perbaikan lanjutan, identifikasi area yang masih memerlukan perbaikan dan merencanakan inisiatif continuous improvement baru. Komunikasi hasil, mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada seluruh karyawan untuk memastikan mereka memahami pentingnya continuous improvement dan KPI. Untuk poin C, pentingnya budaya organisasi dalam mendukung KPI dan continuous improvement. Budaya organisasi yang mendukung continuous improvement dan KPI adalah kunci keberhasilan ini, termasuk
komitmen manajemen. Manajemen harus menunjukkan komitmen terhadap continuous improvement dan penggunaan KPI. Partisipasi karyawan, mendorong partisipasi karyawan dan dalam inisiatif perbaikan. Transparansi dan komunikasi, mengkomunikasikan tujuan progres dan hasil inisiatif continuous improvement secara transparan. Dan itu berikut yang sudah saya jelaskan bagaimana hasil dari pembahasan analisis penerapan KPI dan continuous improvement dari PT ABC. Sekian, terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga saja pengetahuan kali ini bermanfaat untuk kalian, dan kita akan bertemu lagi di next video. Terima kasih, saya Dodi Kurniawan pamit undur diri, dan terima kasih dosen pengampu Doni Fernando Eskom MM. Saya ucapkan terima kasih, bye.